selamat sore Bu Wita, selaku dosen pengampu mata kuliah MPI. Saya Imadi Sidik Delangga, absen 20 dari kelas MDKA semester 5. Di sini saya akan melaksanakan UTS yang sesuai dari ketentuan Ibu, yaitu membuat sebuah wawancara dengan seorang narasumber yang relevan dengan topik penelitian yang akan saya susun nantinya. Baik, sekarang saya sudah berada di sebuah hotel yaitu Four Points by Sheraton Bali Ungasan yang terletak di Ungasan Kota Selatan, tepatnya di sebelah Garuda Wisnu Kencana. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Joni Arta selaku supervisor di Departemen Housekeeping di Hotel Four Points ini. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sebelumnya apa kabar? Baik. Sidik sendiri gimana kabarnya? Baik Pak, tentunya. Sebelumnya terima kasih atas ketersediaan Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Baik, langsung saja Pak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sedikit dengan tentang kenyamanan kerja karyawan housekeeping di masa pandemi. Sebelumnya kalau boleh tahu bagaimana kondisi hotel sekarang Pak? Apakah ramai atau sepi dikarenakan pandemi? Oke. Terima kasih untuk waktunya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, jadi kurang lebih sudah 1,5 tahun lebih kita dalam kondisi pandemi ini. Jadi kondisi hotel di sini ataupun kebanyakan hotel masih sama, kita masih sepi dan tingkat hunian juga belum bisa begitu terpenuhi sesuai ekspektasi dan juga goalnya, karena traveler yang mau berpergian untuk berlibur itu, untuk traveling itu banyak hal yang harus diharuskan, seperti misalnya kalau kita liburan harus ada rapid seperti itu. Jadi itu salah satu mungkin yang membuat jadi kendala jelasnya untuk mencari tamu lebih ramai. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi dikarenakan hotel masih sepi, apakah Hotel Four Points sendiri sama seperti hotel lainnya yang mengeluarkan kebijakan dengan merumahkan karyawannya, atau bahkan mungkin ada yang terkena PHK nih Pak? Dari hotel kita sendiri, kebetulan di hotel kita untuk dirumahkan karyawan atau PHK kita belum melaksanakan sampai seperti itu. Jadi untuk menyupport hal itu, dari pihak hotel juga memberikan kebijakan, dari pihak karyawan sendiri juga menerima kebijakan itu. Jadi kita di sini menggunakan sistem pengurangan salary, gaji seperti itu. Jadi karena kita akan mengikuti kondisi perkembangan yang ada di hotel. Jadi kalau memang tingkat hunian kamar sudah mulai membaik, kita bakalan sesuai dengan salary kita. Jadi kalau memang kita masih sepi, kita bakalan discuss lagi mengenai kebijakan tersebut. Baik, jadi kebijakannya cukup membantu dari karyawannya sendiri ya Pak? Iya, itu sangat membantu. Jadi intinya kita menyupport hotel, hotel pun menyupport kita. Jadi kita sama-sama mengerti, kita pun tidak bisa memaksakan, karena ini di luar normal, batas normal. Karena kalau dulu normal mungkin masih kita bisa gini, karena sekarang kan dunianya memang masih pandemi, masih tidak normal. Jadi kita harus fleksibel mungkin, karena gimana caranya kita biar masih bisa survive lah di dunia sekarang ini. Baik Pak, jadi dengan masih bersyukurnya Bapak serta karyawan yang lain masih dapat bekerja. Dan kalau menurut Bapak sendiri, apa perbedaan dari ketika Bapak bekerja di masa seperti ini, di masa pandemi, dibandingkan ketika Bapak bekerja masih di era normal? Oke. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk perbedaan yang sangat jelas terjadi di masa pandemi dan dunia normal. Kalau kita tahu dari pemerintah sendiri sudah menetapkan, jadi setiap bekerja tuh sekarang karyawan udah harus divaksin semua seperti itu. Terus dan juga kalau dulu normal kita kerja biasa seperti cleaning, proses cleaning segala macam itu masih biasa, tapi di proses dalam pembersihan di pandemi ini kita
mempunyai satu hal yang baru. Jadi kita menerapkan prokes, protokol kesehatan yang sudah diharuskan oleh pemerintah itu sendiri, dan juga dari perusahaan kita juga mengharuskan lebih seperti itu. Jadi prosesnya lebih lama. Jadi di luar cleaning kita tiap 1 jam atau 2 jam sekali itu juga itu harus ada prosesnya namanya sanitize atau disinfektan. Jadi harus, karena public space itu kan banyak orang ini, jadi kita harus mensanitize tempat itu. Jadi perlu ekstra tenaga atau minim untuk menjaga tetap lingkungan hotel ini itu tetap nyaman dan juga aman, bebas dari virus seperti itu. Jadi yang kamu nanti stay di sama kita merasa nyaman, jadi dia merasa oh ini katanya udah menerapkan prokes seperti itu. Jadi kurang lebih kendalanya itu terletak dari penerapan prokes. Ya, kita harus mensupport prokesnya, karena kan itu salah satu jadi acuan kita untuk bisa buka hotel. Jadi itu yang terus yang lagi satu mungkin karena yang lagi satu tuh paling penting karena masalah training atau jumlah karyawan. Karena kan kita juga memang masih ada karyawan, tidak ada pengurangan, tapi jumlah karyawan juga sedikit. Jadi itu yang jadi challenge-nya. Baik Pak, dengan keterbatasan karyawan yang seperti Bapak bilang, dengan harus menerapkan prokes yang begitu ketat, apakah sebagai pekerja yang masih bekerja di industri pariwisata itu membuat Bapak menjadi tidak nyaman, mungkin mempengaruhi kenyamanan kita bekerja atau kepuasan dari Bapak sendiri sebagai karyawan, Pak? Oke, kalau dari hal itu balik lagi ke yang saya bilang tadi, kita hidup sekarang masih di dunia yang nggak normal, nggak seperti yang dulu. Kalau normal masih bisa. Jadi kita sebagai karyawan juga harus tetap menyupport apapun itu. Jadi kita masih bisa diberi pekerjaan, karena di masa pandemi ini kita ketahui banyak hotel yang close, sama sekali close yang bisa buka, tapi kita masih bisa bekerja. Jadi kita syukuri apapun itu, karena masih bekerja. Jadi apapun itu diangkati. Jadi di sistemnya sekarang tuh kita kalau kerja di masa sekarang fleksibelnya lebih keras. Jadi saling support. Jadi dimanapun itu kalau dari tim kita, jadi saling support bantuan ke sana. Nanti kalau memang dari tim FP dan ini kita support FP, housekeeping yang perlu bantuan, jadi mungkin dari FO yang agak renggang nanti support ke kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kerjaan sama ringan. Jadi kalau misalnya beban masalah prokes ini sama sekali tidak, karena kita mau tidak mau kalau mau buka hotel ya harus menjalani. Jadi itu penjelasan yang sangat terinci dari Bapak. Mungkin terakhir Pak, pertanyaan terakhir, bisa diberikan tanggapan serta saran kepada pihak hotel untuk mengeluarkan kebijakan untuk lebih mengerti dari karyawan sendiri. Oke, kalau keseluruhan sampai sekarang kebijakan yang diambil oleh hotel di sini itu sudah cukup baik. Dalam artian perusahaan juga sudah aware hati kepada karyawannya juga. Jadi masalah apapun itu kita tuh selalu diupdate. Jadi ke depan sih harapannya yang paling gini tuh dari kebijakan sekarang udah bagus ke depan. Semoga dengan apalagi sekarang dimulainya udah tingkat vaksinasi yang sudah cukup besar di Indonesia ini, nanti mudah-mudahan dunia ini cepat kembali pulih dan bandara-bandara mulai dibuka. Jadi itu bakalan jadi kesempatan atau kunci buat kita untuk menarik tamu, karena kalau sudah divaksinasi, kita sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, saya yakin jadi kita akan kembali normal. Jadi kebijakannya sudah baik, kita tinggal menunggu saja agar pandemi ini bisa cepat sama-sama membaik. Baik, jadi terima kasih Pak atas kesempatannya. Sekali lagi saya cuma bisa mengucapkan terima kasih, dan sekian dari wawancara hari ini.
saya tutup dengan selamat sore.